Ini kalau misalnya gua nggak bisa ngimbangin, tadi main sama berondong lagi gitu kan, gue pikir gitu. Dan bagi mereka-mereka laki-laki yang sering mengalami ejakulasi prematur gitu ya, itu juga bisa latihan senam Kegel, termasuk bisa misalnya masturbasi dulu 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual. Karena dulu kan aku seksnya maksudnya tinggi ya. Dia katanya macan tuh, katanya Mas Tommy. Makanya pas sekarang tuh pas udah punya anak malah berubah. Kaget sendiri kamu ya? Iya, aku ngerasain hal itu juga. Kayak males-malesan gitu. Apakah seorang Jenny Cortez gitu ya, diranjang ya gitu ya, seperti image di film-film, lebih timid, lebih heboh, atau persis seperti apa sih? Oh iya dong. Ini loh. Apa ya? Macan gitu. Halo Mamenda, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Bobo Bareng. Oke, saya mau welcoming ya Bobo Bareng kali ini bersama dengan Jenny Cortez dan Mas Tommy Adrianto. Halo. Mas. Udah deg-degan katanya Masnya dari tadi. Gitu. Masih ingat pada Jenny Cortez gitu ya, dengan semua keseksiannya kayaknya ya. Tiada tara gitu. Pada masanya ya. Pada masanya. Pada masanya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang aku ngelihat Jenny gitu ya, kita kan beberapa kali program kita suka berseberangan. Kita sering jadi masing-masing jadi bintang tamu, narasumber gitu ya, kita gantian terus ya. Dan dari dulu sampai sekarang aura seksinya nggak berubah ya. Amin. Jadi oke banget nih Mama Mendet nih gitu ya. Ketika sudah menikah nih Mas, akhirnya ya, apakah image air terjun pengantin dan film-film iya dong, kepo nggak gitu ya. Apakah seorang Jenny Cortez gitu ya, diranjang ya gitu ya, seperti image di film-film, lebih timid, lebih heboh, atau persis seperti apa sih? Oh iya dong. Dia ini loh. Apa ya? Macan gitu. Kalau ini benar. Ini benar. Semua langsung pada Macan. Ini benar. Mama cantik dong. Ekspresif berarti ya Jenny ya, diranjang ya. Ekspresif. Terus oke, jadi berarti sesuai dengan ekspektasi gitu kira-kira Mas? Waktu pertama kali melakukan hubungan seks kayak yang Waktu masih pacaran. Malah lebih dari ekspektasi loh, Mbak. Lebih dari ekspektasi. Lala. Iya, jadi kadang-kadang kita mesti ngejar ngimbanginnya malah. Gitu. Nah, Ngejar ngimbangin itu juga komplain terus. menarik loh. Iya. Bener kan? Kadang-kadang kan justru ketika lebih daripada ekspektasi, ada banyak laki-laki mundur. Dan saya paling sebel banget ya nih sebagai seksolog nih, yang paling satu ya, kalau laki-laki ya ketika ngelihat bahwa agak nggak bisa ngimbangin, ceweknya langsung di label hiperseks, ya ampun gitu kan ya. Terus terintimidasi, terus ada alasannya begini begitu, mundur teratur gitu ya. Maksudnya kalau emang nggak sanggup mundur ya udah mundur aja, tapi nggak usah juga ngomong kayak gitu. Ya kemana-mana ya omongannya gitu. Nah, ketika ngelihat bahwa wah gila dia lebih dari ekspektasi, pasti sebagai manusia dan sebagai laki-laki normal ada ketakutan itu. Aduh, bisa menuhin nggak ya? Aduh, bisa main berondong nggak nih? Tadi udah berondong, dia deg-degan deh gue gitu. Ngatasin ketakutan itu gimana Mas? Ya, ini sih sebenarnya sih pas sudah belakang-belakangan ini sih ya, belakang-belakangan sih Mbak, gitu kan. Jadi kan, waduh ini kayaknya dia ini nih ya. Hot banget kayaknya iya, ya. kayaknya hot banget gitu kan. Wah, kita repot juga nih ngimbanginnya. Terus sempat mikir gini. Beda umur berapa tahun sih? Beda 8 ya. Beda 8 tahun. Aku di atas ini 8 tahun. 8 gitu tahun. Kan. Terus aku mikir gini. Ini kalau misalnya gua nggak bisa ngimbangin, tadi main sama berondong lagi gitu kan. Sempat mikir gitu. Emang mau berondong, nggak demen berondong kan? Enggak, dia nggak demen. Aku nggak suka. Aku pokoknya sekarang lagi cintanya sama anak aku aja. Jadi nggak mungkin kemana-mana. Lagi jadi mamah sih ya. Terus jadi cinta sama anak aku sama suami aku udah. Kecil lagi dasar. Jadi ngatasin tuh aku ini
ya mesti ngejar dia dong gitu. Jadi olahraga, terus senam kegel. Iya benar. Ketahuan kan? It works. Tapi ya, ini bagi semua laki-laki, terserah umur berapa aja ya. Jadi maksudnya jangan menunggu bahwa istrinya harus terlalu muda atau lebih tua atau apa segala macam. Senam kegel itu harus dilakukan laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Kalau perempuan malah oke, ada kegel ballnya, bisa dimasukkan ke dalam kelamin, dalam vagina, bisa buat olahraga, buat spasmnya gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan benar-benar dia harus kayak mulai dari nahan lepas pipis, termasuk juga ketika pipis beneran itu mesti menahan. Kenapa? Mempertahankan ereksi, itu satu gitu ya, menambah kualitas ereksi juga. Dan bagi mereka-mereka laki-laki yang sering mengalami ejakulasi prematur gitu ya, itu juga bisa latihan senam kegel, termasuk bisa misalnya masturbasi dulu 1 jam sebelum melakukan hubungan seksual gitu ya. Kalau memang masalahnya psikologis ya, bukan masalahnya hormonal gitu kira-kira. Oke ya Mas, bisa langsung kepikiran senam kegel tuh dari mana? Iya, jadi aku gaul sekali loh ya suamimu loh, Ini aku juga kaget tau pas dia cerita. Jadi waktu pas terakhir berhubungan, itu ada perubahan-perubahan kan? meningkat dong. Meningkat. Jadi aku Kok mantep nih, ada apa nih gitu ya Jen? lebih cucok ya, enak gitu kan. Makin lama gitu. Jadi nggak dikomplain. Kamu ngapain aja? Terus dia cerita, aku senam kegel, aku ketawa ya. Jadi diem-diem Mbak, kalau dia lagi nggak ada, terus aku diem-diem senam kegel biar nggak Kapan ketahuan dia kan. olahraganya gitu. Tapi Olahraga oke apa kan, segala ngaruh macam. kan? Berarti Tapi sehari senam kegelnya berapa kali Mas? Nggak tiap hari sih, seminggu. Yep. Nggak tentu lah, kadang-kadang pas ada waktu-waktu yang Pokoknya setiap ada waktu langsung ya, minimal berapa 10 kali, 20 Jadi kali. cek terus, jadi gimana ada perubahan? Oh iya, ya oke gitu kan. Jadi tambah semangat ya sekegelnya semangat. ya. Tapi udah oke lah. Udah oke. Udah top. Udah top ya? Udah top. Iya, Udah enak banget deh. soalnya senengnya di servis. Jadi tuh sering di servis. Enggak, dulu Oh, enggak. enggak. Dulu enggak. Karena sekarang nggak tahu kenapa pas udah punya anak. Dulu kan aku kebanyakan ya. Dulu kan sama sih ya. Aku apa kamu kebanyakan dulu? Sebelum punya Hubungan Zeka. seksnya paling banyak Hubungan siapa yang minta? seksnya. Sebelum, oh enggak, ini cerita waktu pas sebelum punya anak, Iya, itu sebelum punya sebenarnya seksnya kurang fun deh menurut aku ya. Soalnya gini, Oh, ya? iya soalnya Belum cinta. soalnya belum cinta. Jadi gini, Jenny itu kan pengen buru-buru punya anak Mbak. Oh. Jadi kalau aku pikir ya seks itu jadi nggak fun karena dia, ayo dong kita bikin anak, ayo dong kita kan harus punya anak gitu Oh, terus. gitu, Jen. Jadi dikejar gitu, kejar setoran. Dikejar setoran Sehari masih ayo lagi. Terus nanti dia tiap bulan tuh ngecek, Udah hamil apa belum? udah hamil belum gitu terus gitu kan terus lama ya setahun sampai kayak gitu jadi seks itu jadi kayak kita kerja gitu kan. Iya. Nah itu kewajiban iya, ya. iya, dikejar-kejar dia gitu. Aduh, selalu bilangnya Jenny. ayo harus punya anak, ayo kita bikin anak gitu kan. Tapi pas isi itu justru pas gini waktu pas dia udah lupa terus ceritanya gini, dia ada udah deh gue kerja lagi deh, dia syuting terus seminggu sekali kita ketemu jadi kayak pacaran lagi gitu Mbak. Oh. Sensasi tuh kayak pacaran Syutingnya lagi. kenapa bisa seminggu sekali ketemu maksudnya? Jadi waktu itu Sibuk kita di asrama enggak, gitu ya? syutingnya di asrama. Jadi aku syuting Karantina gitu ya? 3 bulan dan seminggu sekali cuma ketemu dia. Jadi kayak pacaran lagi, itu malah Oh, lebih jadi hot. kangen Iya, kali ya. jadi ketemu weekend, ketemu cuma sebentar colong-colong waktu gitu kan. Nah itu seksnya lebih enak gitu. Itu malah jadi anak loh. Jadi malah jadi. Malah jadi tenang. Iya. Nah, Malah itu jadi ini anak. benar-benar pesan yang bagus banget. Jadi mungkin bagi mereka yang udah pergi ke dokter ya udahlah ya gitu ya, ada proses misalnya mau bayi tabung dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau orang memang hubungan seksnya kejar tayang, artinya gini, secara teknis pasti yang dilakukan udah bener, ya kan? Dan udah periksa lagi misalnya, wah spermanya baik-baik aja, kandungannya baik-baik aja, kok nggak bisa punya anak? Stres, Karena ya? faktor psikologis. Ngaruh ya? Ngaruh banget gitu ya, itu bisa membuat prosesnya jadi tidak senikmat itu gitu ya. Jadi kalau misalnya secara teknis semuanya udah bisa ya, bukan karena kamu nggak sehat ya, simple karena perasaannya kurang connection. Banyak orang yang berhasil ketika ya udahlah terserah deh kita mau punya anak apa enggak, ya udahlah kita jalanin aja hidup ini, malah dapet. Iya. Gitu. Ya, dulu malah gitu. Tapi kehidupan seks berubah nggak sih setelah punya anak? Aku berubah. Oh gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Berubahnya kalau kata suamiku mungkin Jadi kamu capek males-malesan. ngurus anak. Hormonal juga. Iya, aku sempet males-malesan banget tuh pas ada resto. Itu kayaknya suami ngajak tuh kayak aduh males banget deh, capek gitu, ngantuk gitu. Terus yang oh ya udahlah ya, udah selesai udah gitu. Jadi kayak cuma Dia kewajiban. ngajakin. Iya, kayak Kayak kewajiban, gak seru banget kan? Gak seru banget loh. Kewajiban lagi. Iya. Baby Udah tidur dulu pas aja. mau bikinnya kepake target, begitu udah selesai dapet targetnya dia kewajiban, gawat nih. Sampai akhirnya
Karena dulu kan aku seksnya maksudnya tinggi ya. Dia katanya Mau terus- macan tuh, Oh, katanya macan. Mas Tommy. Makanya pas sekarang tuh pas udah punya anak malah berubah. Kaget sendiri kamu ya. Iya, aku ngerasain hal itu juga. Kayak males-malesan gitu. Kenapa ya gitu? Apa saking cintanya aku sama anak aku sampai aku nggak begitu care dengan Nggak pikiran lagi ke situ. iya hal itu gitu kan. Tapi suamiku makin getol dia. Oh, iya. Makin Wis. makin nggak diminta mulu gitu kan. Sampai Iya aku, dong, orang enak ya, Mas. Iya. sampai aku perasaan tiap hari diminta. Tiap hari asik sekali. Padahal dulu kan jarang-jarang kan. Terus gimana caranya Nggak fun. supaya sekarang udah umur berapa anaknya? Tiga tahun. 3 tahun. Itu butuh waktu berapa lama dari sejak melahirkan ya sampai kehidupan seksnya berubah jadi enak lagi, walaupun mungkin nggak sama seperti sebelum punya anak ya, tapi untuk bisa enak lagi itu butuh waktu berapa lama tuh penyesuaian? Pokoknya pas suami aku Pas kamu tutup resto ya? tutup resto sih. Tapi maksudnya nggak sehot dulu sih menurutku. Belum ya? Kita lagi ini lagi. Iya, Lagi- lagi ini lagi. Emang Tapi resto suamiku itu banyak makan waktunya resto ya? iya, karena kan Capek. kita kebanyakan di resto kan. Udah gitu aku mikirin gimana resto ini bisa rame, gimana manajemennya, promonya. Terus lagi gitu COVID kan. lagi kan? Iya, makin gaji repot ya. karyawan gitu. Jadi kayak stres sendiri gitu loh. Terakhir kencan kapan toh? Baru ya? Baru ini kemarin mah. tuh, baru kemarin. Ini mah tiap hari minta kan. Hah? Terakhir kan? Iya kan aku 2 hari Terakhir kan? lalu. Baru, jadi memang lagi tuh Tapi kan semalam minta lagi. Tadi pertanyaan baca kan? Terakhir kapan? Terakhir kapan berkencan? Benar-benar Terakhir berdua kencan. doang. Iya, Betul. 2 hari lalu. Jadi kan lagi tuh aku protes sama dia terus ngomong lah sama dia, Mbak. Maksudnya ngomong nih nggak bener lah maksudnya kayak gini kan. Maksudnya dia apa kok kayaknya kayak ini aja sih cuma rasanya kewajibannya kan nggak Berasa seru juga lah, kan ya, Mas, berasa ya? kan, nggak seru kan akhirnya kita ngomong kan. Nggak seru main kali ya. Ya, jadi lagi tuh udah ngobrol coba deh kita balik Psikolog lagi ke gitu. sensasi dia sempat mau ngajak coba deh kita ketemu psikolog deh gitu kan nanti deh gitu. Nah tapi terakhir ngobrol itu kita mikir coba deh kita flashback kayak masa-masa pacaran lagi Iya. gitu kan. Jadi di bayan kita tuh kita Bener, chill si out, Masnya wine, jago loh, apa, udah segala kegel, macam. balik ke masa Iya. pacaran. Iya, Ini ngomongnya informatif sekali. Suaminya terus loh, suaminya tuh yang selalu ngejar balance terus, dia Baby, terima terus. baby, kamu iya kayak pacaran, tapi kan kalau nggak pernah mau kalau udah diajak jalan. Belum. Dia ngomongnya Belum. doang. Iya, iya baby kayak pacaran kita ngedate. Oke, ya ngedate yuk. Aduh, males capek. Gitu. Kapan ngedate-nya nggak pacaran-pacaran gitu. Jadi baru sekali kemarin tuh Iya. pacaran lagi dia ngajak nge-wine dulu gitu kan. Terus dia di mobil dia cium gitu kan. Jadi Aduh. perhatiin lagi. Pulang langsung dong habis dong ya. Oh iya langsung. Langsung buat istri. Moodnya berubah nggak, Moodnya Jen? berubah. Maksudnya nggak flat kayak kemarin. Lebih menikmati gitu. Baru sekali nih ya. Baru sekali, tapi memang aku sekarang lebih pengen yang dengerin musik jazz, Romantis ya. romantis gitulah gitu. Nggak bisa yang langsung brek gitu. Kalau dia kan langsung brek kalau sekarang. Karena kan Ini cowok kan. perubahannya nggak terlalu sedrastis perempuan kan. Ini kan yang melahirkan kan kamu Bener. gitu. Jadi mungkin buat laki tuh aduh segini aja agak susah sih memang ya mesti pengertian. Tapi gini ya Mam and Dad, jangan lupa bahwa ketika punya anak itu adalah perubahan besar. Kalian itu berubah peran dari suami istri aja, itu nambah peran menjadi ayah dan bunda, menjadi ibu, bapak, menjadi Mam and Dad. Nah ketika ada dua peran ini udah pasti yang lain akan berubah dan nggak apa-apa. Jadi jangan berharap kehidupan seks itu akan sama seperti waktu belum punya anak, nggak mungkin tuh. Kita malah tambah ini, jadi ketika udah punya anak ya ikutin aja perubahan itu gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu menurut aku. Bahkan mungkin yang dulu enak, sekarang nggak enak lagi. Ada yang baru yang enak gitu. Kayak misalnya gini, posisi favorit kalian sebelum punya anak apa? Jenny tuh sukanya Explore di banget service. ya. Sukanya di service. Dia Dulu enggak, dulu aku dia dominan. malas men-service nih. Apa Maunya sekarang di doang service. deh? Jadi Enggak. aku mesti tanya sama dia kan. Enggak. Dia udah maunya apa, sukanya apa, jadi diikutin. Diikutin semua deh, dia minta diikutin. Enggak, jadi yang bener gini. Apaan sih? Jadi bener gini. Jadi sebelum punya anak, aku yang banyak ngasih tahu dia maunya gini gayanya yang enak, gini gayanya yang enak. Cuma kan Karena waktu kamu itu- udah tahu yang kamu suka Iya, apa Dia gitu. Cuma- banyak minta ya. Ya cuma waktu itu kan memang aku lebih dominan. Waktu sebelum punya anak kan lebih dominan. Suamiku yang nggak bisa ngimbangin aku dulu.
Nah sekarang kecil lagi sih Mas ya. sekarang udah hot dia, Oh, oke. udah oke Udah deh, enak ya? enak gitu, enak banget deh gitu, udah pas Udah lah kayak baby. gol lagi ya, jago ya Mas. Malah aku sekarang yang, aduh baby sekarang hebat banget deh gitu Asik. kan. Jadi berhasil kan? Berhasil. Baby enak banget deh gitu, bikin aku jadi malah nyuruh cepetan keluar gitu. Biasanya kan belum aku klimaks tuh dia udah keluar kan. Jadi kadang Dia marah-marah. mungkin itu juga yang bikin males akhirnya. Iya benar-benar. Iya, jadi pengaruh juga tuh Nyil. Pengaruh ya? Jadi sebelum aku keluar, dia udah keluar terus kan. Jadi lama-lama itu kali yang bikin males Iya, kan. jadi nggak nyampe-nyampe kan. Iya. Gitu ya. Tapi habis itu akhirnya lama kan itu kan ritme juga ya, ritmenya akhirnya bisa ngikutin kan. Gitu. Bisa ngikutin sih sekarang. Ya nggak usah lah begitu. Sebenarnya semua orang juga banyak yang begitu kan, cuma nggak pada ngaku aja gitu kan. Ngikutin ritme pasangan itu susah loh gitu kan. Iya benar. Mau dua-duanya sering berhubungan seks kayak sebelum-sebelumnya ataupun baru, tetap aja ritme itu mesti ditemukan kan. Setiap orang beda-beda soalnya gayanya, ininya, timingnya gitu. Gaya apa Papa yang paling suka kalau Sama sekarang? ini, jadi kurang flirtingnya nih Mbak. Iya kan? Dia curhat. Nah, itu tuh. Curhat, Iya nggak? curhat kan, Bener kan? curhat. Mas kan, Gantian, Jen. maksudnya tuh waktu di tempat tidur kan dia nih langsung pok gitu terus poin kan. Iya nggak? Harusnya kan dikit-dikit. Ya Jen, nggak? dirayu Jen. Ternyata Jadi kayak gini Masnya Mbak, bisa jadi dirayu. misalnya aku udah duluan nih kan, dia masih pengen. Jadi kalau di perang aku tuh ya dia slow lagi lah, pelan-pelan. Cowok kan masih butuh waktu lagi kan buat momen lagi kan. Untuk bisa arouse Ya, lagi, dia ini rasa enggak lagi. misalnya aku udah duluan, ya udah ya, cepetan. Lagi. Itu kayak gitu tuh Mbak. Nah, itu malah susah. Itu malah susah, bener nggak? Gitu kan, jadi harusnya dia agak kejar-kejar smooth gini. apa. Iya, dia tuh target Dia terus. alus-alus dulu kalian, usap-usap dulu ya. Udah ya gitu. Cepetan, ayo lagi. Ternyata Aku sampai jelas ya ke dia Mom gitu. and Dad, kalau Jenny itu target oriented diranjang juga, dia target oriented. Nah, ini kan Aduh, masih diajarin lakinya tuh dia. untuk sabar ya Mas Tony.